Selamat pagi pemirsa, gempa Flores yang telah memicu ribuan gempa susulan dan mengungsikan lebih dari 179.000 warga menunjukkan bahwa masyarakat NTT masih menghadapi kondisi darurat yang membutuhkan bantuan. Kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto di lokasi bencana dinilai penting sebagai bentuk nyata kehadiran negara. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 27 Agustus 2026 dengan tema Pemimpin di Tengah Bencana. Bersama saya Andromeda Arizal, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Siritomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Andro. Sehat Mas? Alhamdulillah. Mas, kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin bahwa Presiden Prabowo Subianto ini memprioritaskan adanya keselamatan masyarakat dan juga pembelajaran bagi siswa-siswi di sana. Ya. Pertanyaannya Mas, apakah momen seperti ini bisa menjadi ujian terbaik bagi seorang pemimpin bahwa kepemimpinan ini bukan hanya soal kebijakan saja, melainkan kepekaan terhadap rakyatnya? Ya, Andro, siapapun pemimpin di Indonesia, mau itu level lokal maupun nasional, kita harus siap untuk memimpin siapapun dan menjadi pemimpin di saat baik dan di saat bencana datang. Karena Indonesia ada di atas yang kita sebut ring of fire ya, di mana bencana itu akan jauh lebih sering dibandingkan negara-negara lain, gempa bumi, tsunami dan lain-lain pasti akan sering, dan sehingga karakteristik kepemimpinan di Indonesia itu memang harus benar-benar memahami situasi tersebut. Sehingga apa yang kita lihat kemarin itu merupakan suatu hal yang amat sangat manusiawi khas Indonesia, di mana siapapun warga apabila ada pemimpin yang datang di saat bencana itu datang, itu merupakan salah satu hal yang menandakan bahwa kita menghadapi bencana ini tidak sendirian. Pemimpin datang dan negara hadir. Jadi itulah yang kita bisa simpulkan atas apa yang kita lihat kemarin. Baik, Mas Arief dan juga pemirsa, inilah yang akan kita bahas dalam editorial Media Indonesia hari ini dengan tema Pemimpin di Tengah Bencana. Pemimpin di Tengah Bencana. Sudah kita siapkan perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka. Yang paling penting dari pusat adalah mengerahkan pelayanan dan bantuan. Sejak gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT pada 15 Agustus 2026, hingga kini warga belum dapat hidup dengan tenang. Hati masyarakat di sana masih diliputi rasa was-was karena gempa susulan masih terus berlangsung hingga kini. Meski guncangannya tak sedahsyat gempa pertama, tetap saja gempa susulan itu membuat takut warga. Berdasarkan data BMKG, hingga Rabu 26 Agustus tercatat 7.492 kali terjadi gempa susulan. Sebanyak 33 gempa susulan diantaranya bermagnitudo di atas 5. Warga pun memilih tetap tinggal di tenda-tenda pengungsian di Tanah Lapang, masih takut untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sudah hampir 2 pekan masyarakat meninggalkan tempat tinggal mereka. Tak dipikirkan lagi nasib rumah mereka beserta isinya yang sudah porak-poranda karena keselamatan jiwa menjadi prioritas di atas segalanya. Rasa lelah lahir dan batin terus dirasakan para pengungsi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga Rabu 25 Agustus pukul 16 waktu Indonesia Barat menunjukkan jumlah pengungsi mencapai 179.037 orang dan korban tewas yang berhasil ditemukan 105 orang. Dalam catatan BNPB, pengungsi tersebar di 7 kabupaten dengan jumlah terbanyak di Manggarai, Nagekeo, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Jumlah pengungsi tiap hari bersifat dinamis karena ada warga yang sudah kembali ke rumah, terutama di Kabupaten Sika. Namun di saat bersamaan terjadi penambahan pengungsi di tempat lain. Meski titik-titik pengungsian sudah terdata, penyaluran bantuan ternyata tak semudah yang dibayangkan.
Banyaknya akses jalan yang putus akibat gempa membuat sejumlah wilayah terisolasi. Alhasil, pasokan bantuan bahan makanan dan kebutuhan dasar lainnya tersendat. Sekali lagi, sulit sekali dibayangkan betapa lelahnya hati masyarakat di sana menjalani hidup hampir 2 pekan di bawah tenda pengungsian. Mereka harus tinggal di tenda di tengah sengatan matahari yang teramat terik dalam beberapa bulan terakhir. Maka kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah-tengah pengungsi kemarin menjadi salah satu oase di tengah lelahnya hati masyarakat. Bersama sejumlah pejabat yang menyertainya, Presiden memastikan penanganan gempa berjalan cepat, terarah, dan merata di seluruh daerah yang terdampak bencana. Ya, kecepatan penyaluran bantuan dibarengi dengan terarah dan meratanya bantuan menjadi poin krusial di tengah kedaruratan gempa saat ini. Saudara-saudara kita di tenda pengungsian saat ini membutuhkan bahan makanan, obat-obatan, pakaian, dan tentu saja jangan sampai dilupakan kebutuhan anak-anak. Untuk sementara waktu, anak-anak di sana terpaksa kehilangan hak bermain dan belajar mereka akibat gempa. Kedatangan Presiden bersama sejumlah pejabat terkait di tengah bencana tentu menjadi penguat moral bagi warga yang sedang mengalami trauma. Keberadaan para pejabat pusat dan daerah itu tak boleh berhenti di tataran tanggung jawab administratif. Kehadiran mereka harus dirasakan secara nyata sebagai bukti nyata negara hadir di saat bencana. Karena itu, kehadiran nyata negara tersebut harus dibuktikan lewat makin cepatnya koordinasi dan realisasi penyaluran bantuan. Bukan cuma itu, kecepatan juga dibutuhkan dalam proses rehabilitasi jika gempa sudah berlalu. Kehadiran Presiden di NTT itu patut mendapat apresiasi karena akan memotivasi dan berdampak besar bagi para penyintas. Langkah Presiden itu bisa menjadi langkah awal kebangkitan bagi korban gempa untuk segera bangkit, kembali melanjutkan kehidupan sehari-hari tanpa rasa was-was. Kunjungan Presiden itu juga sekaligus menjadi antitesis dari perilaku para pejabat dan tokoh publik yang sebelumnya kerap menjadikan lokasi bencana sebagai objek untuk mendongkrak popularitas. Dalam rapat Kabinet Paripurna Desember 2025 silam, saat membahas penanganan bencana tanah longsor di Sumatera, Presiden bahkan sampai mengkritik keras perilaku mereka itu. Presiden menyebut mereka tengah berwisata bencana karena datang hanya untuk berfoto tanpa memberi solusi. Karena itu, langkah Presiden kemarin sekaligus juga menjadi gagasan gerak bersama seluruh komponen bangsa untuk kembali membangun NTT termasuk Sumatera yang hingga kini masih butuh penanganan khusus. Di bagian berikut Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda melalui telepon interaktif dan untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saatnya kita akan terlebih dahulu untuk mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Ada Bapak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Selamat pagi Pak Tasrik, silakan dengan pendapat Anda. Selamat pagi Mas Andromeda, selamat pagi Bang Arief Suditomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 minggu terakhir ini negara kita lagi memang ditimpa bencana, baik itu gempa di NTT maupun kebakaran hutan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Nah, gempa yang ada di NTT, saya berharap kepada Bapak Presiden supaya cara penanganannya ini harus tuntas. Jangan sampai terjadi seperti yang kejadian Sumatera Utara dan Aceh yang membuat masyarakat kecewa. Artinya, negara harus hadir, baik itu kehadiran Presiden, tetapi juga kehadiran kebijakan yang bisa membawa masyarakat itu keluar dari persoalan-persoalan apakah itu pangan, sandang, dan obat-obatan. Yang kedua, masalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini kan hampir tiap tahun terjadi dan ini sulit untuk Nah, kita di Kalimantan Selatan, alhamdulillah,
Pak Gubernur dan Pak Forkopimda, bahkan ada pengusaha nasional yang terjun untuk membantu bagaimana pemadaman karhutla yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kita berharap juga bahwa di Sumatera itu kan banyak juga pengusaha-pengusaha sawit itu harus bertanggung jawab. Jangan hanya memperoleh hasil dari negara ini, tetapi ketika ada bencana mereka tiarap, Bang Arif. Baik. Jadi persoalan... Baik, terima kasih Pak Tasrik atas pendapat Anda langsung dari Banjarmasin. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini Editor Indonesia akan kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, kita di bagian akhir dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Mas Arief, tadi kalau kita mendengarkan begitu apa yang jadi ini disampaikan oleh Pak Tasrik bahwa memang bencana ini harus tuntas, negara harus hadir. Pertanyaannya apakah ini menjadi sebuah ujian kebersamaan kita bahwa bencana ini jangan hanya sebagai sekedar tontonan belaka dan memang harus ada langkah yang lebih konkret. Yang pertama sudah diberikan sebuah standar kepala negara datang. Di saat kepala negara datang itu begitu dia pulang, dia tidak bisa membiarkan situasinya sama. Setelah itu seluruh aparat baik pusat maupun daerah harus menjadikan kunjungan tersebut sebagai kunjungan yang akan memperbaiki banyak hal. Jadi itu satu hal yang kita ingin garis bawahi. Yang kedua, ini merupakan ujian kebersamaan. Di mana kita lihat seluruh unsur-unsur pemerintah pusat maupun daerah sudah bahu-membahu menangani berbagai macam hal di NTT. Sehingga kita lihat effortnya harus diakui bagus. Mungkin kalau ada kekurangan di sana-sini, kita memang harus beri catatan. Misalnya beberapa hal yang kita lihat di hari H itu adalah misalnya bagaimana NTT itu sangat kurang, misalnya dokter ortopedi. Banyak sekali korban yang jatuh itu jenisnya adalah patah tulang, tapi dokter tulang itu sangat sedikit di sana ternyata. Dan itu merupakan salah satu catatan yang harus kita garis bawahi buat pemerintah provinsi. Bagaimana sebuah daerah yang sangat rawan gempa tapi dokter ortopedinya kurang. Nah yang kedua juga misalnya bagaimana kalau melihat karakteristik korban adalah orang-orang yang tertimpa dengan bangunan gitu ya. Jadi kalau kita lihat karakteristik bangunannya memang belum menyesuaikan dengan karakteristik kegempaan di sana. Jadi itu juga merupakan salah satu catatan yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir adalah ini selalunya terjadi ya di saat ada bencana, khususnya politisi yang sangat-sangat sering menjadikan ini sebagai sebuah wisata bencana. Mereka melakukan berbagai macam foto op atau hal-hal yang terkait dengan pencitraan mereka, menjadikan para korban dan situasi menjadi objek dari bagaimana mereka menjaga popularitas mereka untuk elektabilitas. Jadi saya pikir ini harus sama sekali dihentikan. Kita melihat beberapa anggota DPR pada beberapa event dan menjadikan tragedi bencana alam itu menjadi foto op mereka. Ini harus kita berikan mereka sebagai pelajaran bahwa meningkatkan popularitas itu tidak boleh lewat event bencana. Jadi gabungan dari itu semua merupakan salah satu hal yang harus bisa kita buktikan di NTT. Oke, kita harapkan juga Mas Arief bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto ini juga memberikan harapan juga bagi masyarakat NTT dan pemulihan dan percepatan ini dapat segera tuntas begitu. Terima kasih Mas Arief. Bisa kehadiran Presiden di NTT sekaligus juga menjadi gagasan gerak bersama seluruh komponen bangsa untuk kembali membangun NTT, termasuk Sumatera yang hingga kini masih butuh penanganan khusus. Saya Romeda Ariza, wakil ketua petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.